Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa sallama tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh dengan berkah ini, majelis ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, senantiasa memberikan dan menurunkan serta melimpahkan keberkahannya kepada kita, dijadikan sebagai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah beberapa lama kita sempat libur pengajian, maka mulai pada malam hari ini insyaallah taala kita dapat melanjutkan kembali kajian pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya seorang alim besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Shalihin artinya taman orang-orang soleh. Maka diharapkan dari kajian ini kita menjadi orang-orang soleh. Karena kesolehan ini adalah perkara yang dituntut dari setiap muslim dan muslimah. Hendaknya kita menjadi orang-orang soleh. Orang dikatakan soleh manakala soleh hatinya, soleh ucapannya, dan soleh pula amal perbuatannya. Itulah orang yang soleh.
Karena di sana ada orang yang soleh amal perbuatannya, tapi ucapannya tidak soleh. Ada orang yang soleh ucapannya, tapi perbuatannya tidak soleh. Nah, yang dituntut dari kita menjadi orang soleh. Apanya yang soleh? Soleh hatinya, dengan senantiasa kembali kepada Allah, dengan senantiasa bertawakal penuh kepada Allah, dengan senantiasa harap, takut dan cemas hanya kepada Allah. Kemudian soleh pula ucapannya, di mana yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik, zikrullah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdakwah di jalan Allah. Ini soleh ucapannya. Demikian pula soleh amal perbuatannya, karena dia senantiasa berdiri, rukuk dan sujud kepada Allah. Dia senang berbuat baik kepada orang lain. Orang nanti dikatakan soleh manakala baik hubungannya kepada Allah dan baik pula hubungannya kepada sesama manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, sebagaimana menukil dari para ulama yang lain, bahwa orang yang soleh adalah al-qaim bima alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang soleh nanti dikatakan soleh manakala dia menegakkan hak-haknya Allah, kemudian dia pun menegakkan hak hamba-hamba Allah. Baik hubungannya kepada Allah, hablum minallah, dan baik pula hubungannya kepada sesama manusia, hablum minannas. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang terdepan di dalam kesolehan adalah para nabi dan para rasul. Makanya disifatkan dalam banyak ayat, mereka ini dikatakan sebagai orang-orang soleh. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Zakaria alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya, yang menjadi seorang nabi. Dan Allah sebutkan di dalam ayat itu bahwa Nabi Yahya alaihi salam nabiyan minas solihin. Beliau adalah seorang nabi dari kalangan orang-orang soleh. Dari kalangan orang-orang soleh. Bahkan ada nabi yang bernama Nabi Soleh, yang dia soleh dalam nama dan perbuatannya, Nabiullah Soleh alaihi salam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesolehan ini lawan dari al-fasad. Al-fasad artinya kerusakan. Kesolehan adalah sebab yang memasukkan hamba ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana fasad, kerusakan, ini sebab seseorang diharamkan dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita menjadi orang soleh, maka hendaknya kita berusaha untuk hal tersebut dan berdoa kepada Allah untuk menjadi orang-orang soleh. Makanya Pak, di antara dakwah, di antara doa para nabi dan para rasul, mereka berdoa menjadi orang soleh, supaya dijadikan orang soleh. Padahal mereka seorang nabi, padahal mereka seorang rasul, tetapi mereka masih minta kepada Allah supaya menjadi orang-orang soleh. Perhatikan doanya Nabi Sulaiman. Beliau berdoa kepada Allah, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Ya Allah, masukkan saya dengan rahmatmu ya Allah ke dalam barisan hamba-hambamu yang soleh. Ini doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Apa keutamaan orang yang soleh? Oh, sangat banyak keutamaan mereka, disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang soleh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam salah satu dari 4 makhluk terbaik di dunia ini. Ada 4 makhluk terbaik di dunia ini. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ini ayat penjelasan 4 makhluk Allah terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yuti'illaha war rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu, kata Allah, ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. 4 makhluk terbaik. Siapa mereka? Yang pertama, minan nabiyyin, para nabi. Makhluk terbaik pertama adalah para nabi. Was-siddiqin, yang kedua para siddiqin, orang-orang yang selalu jujur dan membenarkan agama ini. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, manusia terbaik, makhluk terbaik. Dan yang keempat, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi orang soleh ternyata masuk dalam 4 makhluk terbaik dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman-teman yang terbaik. Makanya kalau mencari teman, Pak, cari teman yang soleh. Jangan cari teman yang toleh. Soleh lawannya toleh. Soleh orang yang baik ucapan dan perbuatannya, toleh orang yang rusak ucapan dan perbuatannya. Jangan berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena orang itu, kata Nabi, dinilai dari siapa yang menjadi temannya, siapa yang menjadi kawannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Orang itu sesuai dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka hendaknya kalian selektif dalam mencari teman duduk, dalam mencari teman. Jangan sampai kita salah dalam berteman, salah dalam berkawan. Dia rusak, kita pun ikut terpengaruh menjadi orang yang rusak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang soleh dipuji di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa mereka ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam barisan orang-orang yang soleh. Menunjukkan bahwa orang nanti dikatakan soleh ketika dia beriman dan beramal dengan amalan soleh. Kalau ada orang yang mengaku beriman, saya percaya, saya yakin, saya paham, tetapi tidak mau beramal, belum jadi orang-orang soleh. Sebagaimana kalau dia beramal tapi tidak percaya, belum menjadi orang soleh. Orang nanti dikatakan soleh kalau dia percaya dan dia wujudkan kepercayaannya itu dengan amalan. Dia yakin dan dia beramal. Dia berilmu dan dia juga beramal. Nah, inilah orang-orang yang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang soleh disebutkan di dalam Quran juga termasuk dari orang-orang yang akan bakalan menjadi pewaris di muka bumi ini dan dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad katabna fiz zabur, sungguh kami telah menetapkan di dalam kitab Zabur,
mim ba'di dzikri annal arda, bahwa bumi Allah ini yarithuha ibadiyas salihin, akan diwarisi ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Ulama menjelaskan, Pak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, bahwa ayat ini, kata beliau, ada dua makna dari ayat ini. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, bahwa orang-orang soleh kelak akan dijadikan pemimpin di muka bumi ini, dan akan menjadi penguasa di muka bumi ini. Tidak akan ada yang menjadi penguasa kecuali orang-orang soleh. Dan ini sesuai dengan firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan jadikan mereka pemimpin di muka bumi ini, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah jadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang-orang soleh. Makanya pemimpin umat Islam orang-orang soleh, dan pemimpin terakhir umat Islam dari kalangan yang merupakan turunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Imam Mahdi, Imam Mahdi, dan beliau dari kalangan orang-orang soleh, keturunan Nabi SAW. Perhatikan jamaah sekalian, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa bumi Allah diwarisi orang soleh, bakalan menjadi pemimpin mereka. Dan makna yang kedua dari ayat ini, bahwa bumi diwarisi oleh orang-orang soleh, bumi juga ditafsirkan dengan surga Allah. Sehingga makna dari ayat ini, kata para ulama, bahwa orang soleh akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang menghuni surga kecuali dari kalangan orang-orang soleh. Yang tidak soleh tidak bakalan masuk surga. Allah berfirman dalam Quran, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannah haitsu nasha. Dalam surat Az-Zumar ayat 74, Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah sadaqana wa'da, yang dia telah membenarkan kepada kami janjinya, dan telah mewariskan kepada kami bumi ini, tempat ini. Maksudnya adalah surga Allah. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kami inginkan, sebagaimana yang kami kehendaki. Jadi tafsir dari ayat ini bahwa orang-orang soleh bakalan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah kesolehan. Dan orang yang soleh juga akan melahirkan keturunan yang soleh yang bakalan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keturunan yang soleh pula, karena dia senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbi habli dzurriyyatan salihah, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Maka sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan kesolehan mereka, Allah anugerahkan keturunan yang soleh, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhiratnya. Makanya pernah kita sebutkan sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat, ya, kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi, ya. Bagaimana Allah menceritakan dalam surat tersebut bahwa ketika Nabi Khidir alaihi salam, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh Nabi Musa itu melanggar agama. Tapi ternyata ada hikmah dari perbuatannya Nabi Khidir.
Kita bisa baca Pak dalam surat Al-Kahfi, Nabi Khidir itu membolongi kapal. Diingkari oleh Nabi Musa, "Wahai Khidir, apakah kau membolongi kapal yang sudah memberikan tumpangan gratis sama kita?" Bagaimana bisa? Ini kan bisa membuat orang-orang yang ada di situ menjadi tenggelam. Nabi Khidir ingatkan Nabi Musa, "Bukankah kita sudah berjanji bahwasanya kau tidak akan tanya-tanya kepadaku tentang urusan ini?" Nabi Musa ingat, "Oh iya betul." Kemudian mereka berjalan lagi, ketemu anak kecil. Nabi Khidir bunuh anak itu. Tambah besar pengingkaran Nabi Musa. Ada orang membunuh ini. Padahal Nabi Khidir alaihi salatu wassalam ketika itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang ketiga, Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika berjamu, ketika bertamu di sebuah kampung itu tidak mau menjamu mereka. Tiba-tiba mereka mendapati sebuah bangunan yang sudah mau roboh. Tiba-tiba Nabi Khidir bangun kembali itu bangunan. Nabi Musa bertanya lagi, aneh dengan perbuatan Nabi Khidir ini. "Wahai Khidir, mereka ini kan tidak mau menjamu kita. Ngapain kita susah-susah mendirikan bangunan yang mau roboh ini di kampung mereka? Biarkan aja." Maka Nabi Khidir ketika itu ungkap hikmah dari perbuatan-perbuatan beliau yang belum diilmui oleh Nabi Musa ketika itu. Salah satu yang diungkapkannya, kenapa beliau tegakkan bangunan itu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ammal jidar", adapun dinding rumah yang mau roboh itu, "fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah", kata Nabi Khidir, itu miliknya 2 anak yatim yang tinggal di kota itu, yang tinggal di kampung itu. "Wa kana tahtahu kanzul lahuma", di bawah bangunan itu ada harta tersimpan untuk mereka berdua yang merupakan warisan dari bapaknya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, "Wa kana abuhuma sholiha", dan ketahuilah anak yatim itu punya seorang bapak yang dulunya orang soleh. Karena kesolehan bapaknya lah yang menjadikan Nabi Khidir membantu 2 anak yatim tadi, kemudian menjaga hartanya supaya tidak diambil oleh penduduk kampung. Kalau ditegakkan kembali kan, menjadi kokoh itu rumah, maka tetap utuh dan tersimpan itu harta yang berada di bawah rumah itu. Beda kalau dia mau roboh, kemudian nanti akan tersingkap harta yang tersimpan di bawahnya, bisa diambil sama penduduk kampung itu. Syahidnya di sini bahwa Nabi Khidir diperintah oleh Allah untuk menjaga harta 2 anak yatim yang bapaknya adalah orang soleh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesolehan, sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan kepada keturunan-keturunannya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa orang yang soleh kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati siapapun juga. Allah berfirman dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Kata Allah dalam hadits qudsi, "Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh surga yang kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbersit dalam hati siapapun juga." Faqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian ingin ayat dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun jiwa yang tahu
apa yang disembunyikan untuk mereka dari kenikmatan di dalam surga yang menyejukkan pandangan mata. Nah, itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan untuk mereka baik di dunia dan di akhirat. Bahkan jamaah sekalian, dengan kesolihan seseorang, Allah akan menjaga sebuah negeri dan sebuah tatanan masyarakat. Kapan itu? Ketika di sebuah negeri itu, di sebuah masyarakat itu masih banyak orang-orang soleh. Tapi kalau ternyata orang solehnya sedikit, yang lebih banyak orang yang tidak soleh, maka bisa saja Allah turunkan musibah, bencana, dan malapetaka. Makanya penting kiranya keberadaan orang-orang soleh ini. Meninggalnya orang soleh termasuk dari musibah. Dan musibah terbesar yang menimpa umat Islam ketika alim ulamanya sudah meninggal dunia. Karena mereka juga orang yang terdepan di dalam kesolehan. Mereka soleh dan mengajari orang-orang supaya soleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya ketika Nabi bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban." Islam itu awal munculnya dalam keadaan asing. Asing Islam. Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, mereka anggap sebagai agama baru, agama yang membodohi nenek moyang, kata mereka. Bada'al Islamu ghoriban, kata Rasul. Islam awal munculnya dalam keadaan asing. Kemudian Rasul ingatkan, wa sayaudu, Islam termasuk agama yang paling banyak pemeluknya di muka bumi ini saat ini. Tapi apa yang asing? Yang asing itu keberadaan orang-orang solehnya. Karena belum tentu orang Islam lalu dia menjadi orang soleh. Belum tentu. Ada orang Islam-Islaman aja dia, tidak menjadi orang soleh. Nah, yang dituntut dari kita ketika menjadi orang Islam, menjadi pula orang yang soleh di dalam keislaman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah akan jaga sebuah negeri ketika di negeri tersebut masih banyak orang-orang soleh. Makanya Pak disebutkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Dalam surat Hud ayat 117. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan sebuah negeri karena sebab kezaliman mereka, sebab kezaliman penduduknya, padahal penduduknya banyak orang-orang soleh yang berbuat perbaikan. Tidak mungkin Allah mengazab suatu negeri sementara di negeri itu masih banyak orang soleh. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada lagi orang soleh di negeri itu, maka dikhawatirkan azab Allah akan turun di negeri itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka sekali lagi dengan keberadaan orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sebuah negeri dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada masyarakat di negeri tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tetapi apabila orang-orang soleh sudah mulai terkikis di sebuah negeri, di sebuah kampung, di sebuah tatanan masyarakat, maka sungguh ketika itu Allah Subhanahu wa taala bisa saja menurunkan malapetaka di muka bumi ini. Makanya Allah berfirman, "Wattaqu fitnah la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada musibah, yang musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Orang soleh bisa juga kena musibah. Kapan? Ketika orang soleh sudah mulai sedikit. Orang zalimnya banyak. Ketika Allah turunkan musibah, orang zalim kena, orang soleh juga ikut kena. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Suatu hari, Pak, Nabi pernah tertidur. Kemudian tiba-tiba Nabi
tersentak bangun seakan-akan beliau dikagetkan oleh sesuatu. Ketika Nabi bangun, langsung Nabi bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wailun lil Arab, celaka bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, karena keburukan yang hampir dekat menimpa mereka. Futihal yaum min radami Ya'juj wa Ma'juj mislu hada. Sungguh pada hari ini, kata Nabi, pintu atau benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka seperti ini, kata Nabi. Nabi lingkarkan tangannya antara jari telunjuk dengan ibu jari. Sudah terbuka benteng yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa perusak, Pak, yang nanti muncul di akhir zaman. Setelah Dajjal mampus, Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, muncullah bangsa perusak ini yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Dia ini bangsa perusak, tidak bisa melihat yang baik-baik, yang normal-normal, yang soleh-soleh, tidak bisa. Ada tempat yang baik dia hancurkan, ada orang baik dia bunuh. Sampai disebutkan ketika itu Nabi Isa dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin yang bersama mereka harus bersembunyi di sebuah gunung dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj itu, karena banyaknya jumlah mereka Ya'juj dan Ma'juj itu. Bayangkan, Pak, Nabi sebutkan Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar, sangat besar jumlah mereka. Mereka lewati sebuah danau, mereka minum di danau tersebut, kemudian danau tersebut menjadi kering, tidak ada lagi airnya. Kenapa? Diminum sama Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan, saking banyaknya jumlah mereka. Mereka berhasrat untuk menghabisi seluruh yang ada di muka bumi. Sampai disebutkan ketika mereka sudah berhasil dan mereka sudah sangka sudah berhasil menguasai dunia ini, maka mereka bilang, bumi sudah kita kuasai, yang belum kita kuasai adalah langit. Maka mereka lemparkan tombak-tombak mereka ke langit dengan harapan mereka ingin membunuh penghuni langit dari kalangan malaikat. Sombongnya Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka mereka lemparkan panah mereka, tombak mereka ke langit. Lalu Allah tipu mereka, Allah kembalikan tombak dan panahnya berlumuran darah. Mereka menyangka bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit. Tetapi apa? Setelahnya Allah turunkan ulat-ulat kepada mereka, kemudian memakan mereka sampai habis, sehingga bergelimanganlah Ya'juj dan Ma'juj, mati ketika itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi ingatkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj akan segera muncul. Maka disebutkan di dalam hadis itu, ya, bahwa ketika Rasulullah SAW mengabarkan hal tersebut, ada sahabat yang tanya, Ya Rasulullah, anuhliku wa fina sholihun? Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Apakah kita binasa, ya Rasul, padahal masih orang-orang soleh masih ada? Kata Rasulullah SAW, Naam, idza kathural khabath. Iya, kalian akan binasa apabila kerusakan sudah lebih banyak, sudah lebih mendominasi daripada kebaikan. Ketika orang-orang yang tidak soleh lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang soleh. Jadi para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting kiranya ketika seseorang itu berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan, bahkan orang soleh ini ketika dia meninggal dunia, Nabi perintahkan, Pak, supaya disegerakan pengurusan jenazah. Kalau ada orang soleh yang meninggal dunia, jangan tunda-tunda pengurusan jenazahnya, segerakan, kata Nabi. Kenapa? Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian mengurus jenazah itu. Kenapa?
fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha. Kalau si jenazah adalah jenazah yang soleh, maka itu kebaikan yang kau segerakan untuk mereka. Kenapa, Pak? Karena orang soleh ketika dia meninggal, dia hidup di kuburnya mendapatkan nikmat kubur. Mendapatkan nikmat kubur. Maka segerakan supaya dia mendapatkan nikmat di dalam kubur sebelum mendapatkan nikmat nanti di dalam surga. Lihat para jamaah sekalian. Jadi Nabi sebutkan, kalau dia orang soleh, segerakan. Itu kebaikan yang kau segerakan untuk mereka. Kalau dia tidak soleh, bagaimana? Kalau dia tidak soleh, segerakan juga pengurusan jenazahnya. Mengapa? Fa in taku siwa dalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau di jenazahnya jenazah yang tidak soleh, kau segerakan juga. Kenapa? Jangan sampai kau berlambat-lambat menunda pelaksanaan jenazahnya, maka kejelekan yang kau letakkan di pundak-pundakmu, kata Nabi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi penting keberadaan orang-orang yang soleh ini. Dan lingkungan soleh itulah yang akan membuat kita istiqomah. Lingkungan yang soleh akan membuat kita istiqomah. Karena kalau orang soleh, sementara kawan bergaulnya tidak soleh, lingkungannya tidak soleh, ya solehnya tidak bertahan lama. Solehnya tidak akan bertahan lama. Kenapa? Hati itu lemah, Pak. Kata para ulama, innal quluba dha'ifah. Hati itu lemah, selalu berbolak-balik dia. Tidak konsisten hati ini. Hari ini boleh kita mengatakan beriman. Hari ini boleh kita mengatakan saya mau jadi orang taat. Belum tentu besok-besok dia bisa kokoh dan tetap istiqomah dalam ucapannya. Ya kan? Hati itu berbolak-balik. Makanya agar hati kita istiqomah, cari kawan yang baik, cari lingkungan yang baik. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lihat kisahnya orang itu yang membunuh 100 nyawa itu. Disebutkan kan, ketika dia ketemu orang alim, dia minta nasihat kepada si alim ini. Kemudian si alim berkata, Allah akan terima taubatmu selama kau jujur dalam bertaubat. Siapa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Asalkan kau jujur, sebanyak apapun dosamu, Allah akan terima taubat. Asal jangan ulangi lagi setelah itu. Jujur taubatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dia pun jujur dalam bertaubat. Maka setelah itu si alim ini menasihatkan, kau hendaknya hijrah dari kampungmu itu. Kampungmu itu kampung tidak baik. Banyak orang-orang rusak di kampungmu itu. Hijrah kamu dari sana, kamu datang ke kampung ini. Ditunjukkan si alim ini. Di kampung sana ada orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka jadilah orang soleh, sembahlah Allah bersama mereka. Maka orang ini akhirnya pun menuruti nasihat si alim tadi. Dia pun berjalan. Di tengah jalan dia meninggal dunia, Pak. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Tapi subhanallah, karena dia jujur mau taubat, ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Kenapa? Orang ini walaupun belum sempat beramal soleh, tapi dia jujur mau taubat, mau jadi orang baik, mau jadi orang soleh. Niat saja itu sudah memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang. Apalagi kalau dia beramal. Apalagi kalau dia beramal. Nah ini para jamaah sekalian. Dan dari sini betapa pentingnya mencari lingkungan orang-orang yang soleh. Nah, semoga dengan itu kita pun bisa ketularan menjadi orang soleh. Betapa banyaknya orang-orang yang tadinya tidak baik, orang-orang yang tadinya tidak soleh, tapi ketika dia berjumpa dengan orang soleh, berkawan dengan orang soleh, mencari komunitas orang-orang yang solehin, maka dia pun menjadi orang-orang soleh. Dia hijrah, dia tobat, dia sadar dari dahulu perbuatannya yang bejat, dari dahulu perbuatannya yang jahat, kemudian dia menjadi orang baik. Sampai kapan kita terus-menerus berada di kubangan maksiat? Sampai kapan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang saatnya, kata Allah? Belumkah datang saatnya
untuk orang-orang beriman itu tunduk hati mereka, mengingat Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saatnya untuk taubat. Inilah saatnya untuk taubat, untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki diri, untuk menjadi orang-orang saleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka kitab Riyadhus Shalihin yang menjadi pembahasan kita merupakan usaha kita, upaya kita untuk bisa menjadi orang-orang soleh. Sesuai dengan judulnya, Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman, Shalihin orang-orang soleh. Riyadhus Shalihin artinya taman orang-orang soleh. Siapa yang mau menjadi soleh, maka baca buku Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sedikit ini bisa mengingatkan kita dan bisa memberikan kepada kita ilmu dan pemahaman agar lebih baik lagi ke depannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang soleh yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.